Halo teman-teman, ini adalah episode kedua dari drama The Devil Judge. Nah, setelah persidangan mereka selesai, si Kang Yohan mengajak mereka untuk makan malam bersama. Tapi si Kim Ga-eun masih bingung dan bertanya-tanya tentang sikapnya si Kang Yohan saat menguap sambil menangis itu. Terus saat makan malam ini, si Kang Yohan terlihat jelas merendahkan ayahnya si Kim Ga-eun yang terlilit utang lalu bunuh diri. Terus si Kim Ga-eun balik membalas si Kang Yohan. Dia bilang kalau si Kang Yohan itu adalah orang yang pura-pura baik tapi sebenarnya tidak punya perasaan. Dan akhirnya si Kim Ga-eun ini meninggalkan acara makan bersama mereka. Terus di sini ada lelaki yang terlihat sangat kesal yang ingin menabrakkan mobilnya ke tenda yayasan sosial yang di pinggir jalan. Lalu dia juga hampir menabrak seorang kakek pengumpul kardus. Dan kakek ini akhirnya ditolong oleh si Kim Ga-eun. Terus si menteri hukum ini karena dia tidak puas dengan hasil persidangan itu, dia menemui presidennya. Dan dia mencurigai si presiden ini bersekongkol dengan si Kang Yohan. Terus si presiden ini malah balik menjawab kalau sebenarnya si ketua yayasan ini juga ada di balik ini semua. Setelah itu si menteri hukum ini langsung pergi menemui ketua yayasan. Dari percakapan mereka ini, sepertinya benar kalau si ketua yayasan ini ada hubungannya dengan hasil persidangan kemarin. Terus si Jung Sun juga memperlihatkan kalau mereka itu selangkah lebih maju dari apa yang akan dilakukan si menteri hukum. Kim Ga-eun ini menceritakan tentang kebingungannya kepada Pak Min Jung. Dan mereka sepertinya semakin sulit untuk mengetahui arti di balik semua ini. Lalu si Kim Ga-eun yang bingung ini datang ke ruangannya si Kang Yohan. Dia sengaja memperdebatkan masalah hasil dari persidangan kemarin. Dan tanpa diduga si Kang Yohan ini bilang kalau sebenarnya keadilan itu tidak ada. Yang dilakukan di persidangan itu hanyalah sebuah permainan. Dan percakapan mereka ini ternyata direkam oleh si Kim Ga-eun. Lalu si Kim Ga-eun menyuruh si Yoon-soo untuk mendengarkan rekaman ini. Dan dia merasa ada kejanggalan dari saksi yang hadir di persidangan kemarin. Tiba-tiba laki-laki kesal yang bermobil kuning itu menabrak sebuah mobil di depan mereka. Dan si laki-laki ini benar-benar nyebelin guys. Dia yang menabrak tapi dia yang malah mengumpat kepada orang itu. Terus si Kim Ga-eun dengan si Yoon-soo mengejar laki-laki ini. Lalu di tengah perjalanan tiba-tiba ada mobil hitam yang mengejar si mobil kuning ini juga. Dan ternyata guys, si mobil hitam ini adalah si Kang Yohan. Dan saat dia sudah menangkapnya, dia malah menghancurkan mobil kuning ini dengan palu yang sangat besar. Lalu dia juga pura-pura mencek bagian dalam mobil ini. Dan dia terlihat mengeluarkan narkotika dari sarung tangannya. Lalu dia malah bilang kalau narkotika ini adalah milik si mobil kuning ini. Terus si lelaki mobil kuning ini jadi ketakutan. Dan melihat kejadian ini, si Yoon-soo semakin percaya bahwa ada yang tidak beres dari si Kang Yohan ini. Akhirnya, keesokan harinya si Yoon-soo menyelidiki tentang saksi yang merubah kesaksiannya di pengadilan itu. Dan dia juga menyelidiki tentang dokter yang meminum sampel air sungai itu. Nah, saat dia menemui para saksi ini, ternyata si Kang Yohan juga mengirimkan anak buahnya untuk mengikuti si Yoon-soo. Kemudian si Kang Yohan ini ternyata sudah mengetahui tentang adanya alat penyadap itu. Wah, si Kang Yohan benar-benar tidak bisa dikelabui teman-teman. Terus si lelaki mobil kuning ini ternyata adalah pemimpin sebuah perusahaan. Di sini sangat terlihat dia benar-benar arogan dan temperamental kepada para stafnya. Terus dia juga kebingungan karena sebenarnya barang narkotika miliknya itu masih berada di kantornya. Terus saat dia minum di sebuah bar, dia kembali emosi dan memarahi para karyawan yang ada di bar itu. Bahkan dia memukul kepala karyawan itu. Dan lagi-lagi anak buahnya si Kang Yohan ini menyaksikan kejadian temperamentalnya si laki-laki mobil kuning ini. Terus saat si lelaki mobil kuning ini ingin pulang, dia bertemu dengan si Kang Yohan. Dan dia merasa dihantui oleh si Kang Yohan ini. Akhirnya dia ketakutan juga ya guys. Keesokan harinya, si Kim Ga-eun ini dengan si Jinju bingung kenapa si Kang Yohan ini malah mengangkat kasus yang cukup sederhana. Ternyata kasus ini guys adalah tentang si lelaki mobil kuning itu. Jadi ada pengaduan seseorang yang tidak terima dengan perlakuan si mobil kuning ini.
Terus si Kim Ga-on juga mendapatkan informasi terbaru dari Si Eun-soo bahwa ada seseorang yang berkomentar jelek tentang si Kang Yo-han ini. Dan si Kim Ga-on berpikir bahwa orang yang berkomentar ini adalah orang yang sangat mengenal si Kang Yo-han. Terus di sini yayasan sosial itu mengundang mereka untuk menghadiri peragaan busana. Tapi si Kim Ga-on malah menolak untuk ikut acara ini. Nah, si Junju ini terlihat malu-malu dan senang digandeng oleh si Kang Yo-han. Si Jung-sun ini cemburu melihat kedekatannya si Kang Yo-han dengan si Jinju. Terus si Jinju juga diperkenalkan kepada ketua pemilik yayasan sosial ini. Nah, di samping itu guys, si Kim Ga-on ini akhirnya menemui orang yang berkomentar jelek tentang si Kang Yo-han. Nah, laki-laki ini bercerita tentang masa kecilnya si Kang Yo-han saat berada di sekolah. Si Kang Yo-han ini mereka sebut sebagai monster. Sikapnya yang dingin dan tidak banyak bicara ini membuat orang tidak ada yang dekat dengannya. Nah, suatu ketika ada seekor burung yang masuk ke ruangan mereka. Lalu si Kang Yo-han membunuh burung ini dengan sangat sadis. Semenjak kejadian ini mereka tidak ada yang mau berteman dengan si Kang Yo-han. Dan suatu hari juga si Kang Yo-han ini seperti membuat teman-teman di ruangannya itu saling berantem. Jadi ada kehilangan barang yang terjadi berulang kali di ruangan ini. Nah, alhasil teman-temannya malah menyangka teman semejanya lah yang melakukan itu. Dan di sini terlihat banget si Kang Yo-han tersenyum lebar ketika melihat mereka saling berantem. Sepertinya dia mulai dari kecil juga udah kelihatan kejam guys. Terus kembali lagi si Kang Yo-han yang berada di peragaan busana ini, dia awalnya berdansa dengan si Jinju. Tapi si Jung-sun malah meminta si Kang Yo-han untuk berdansa dengannya. Dan saat mereka berdansa ini guys, dia membisikkan sebuah peringatan kepada si Kang Yo-han. Dan si Kang Yo-han tidak ingin mengikuti peringatan dari si Jung-sun. Nah, setelah itu si Kang Yo-han bertemu dengan Menteri Hukum ini. Dan dia memperkenalkan suami dan anaknya. Dan ternyata guys, anaknya itu adalah lelaki yang bermobil kuning itu. Nah, laki-laki bermobil kuning ini namanya Yong-hun. Terus si Yong-hun ini kaget setengah mati melihat si Kang Yo-han ternyata berteman dekat dengan mamanya. Nah, di akhir episode ini ada si Kim Ga-on yang pergi mencari alat penyadap itu ke ruangannya si Kang Yo-han. Nah, saat itu juga si Kang Yo-han datang ke ruangannya. Jadi di sini dia benar-benar ketangkap basah dengan Kang Yo-han. Nah, saat mereka berbicara ini ada bomnya meledak dari dinding tempat kerjanya si Kang Yo-han. Dan apakah bom ini ada hubungannya dengan peringatannya si Jung-sun yang tadi? Kita akan saksikan di episode selanjutnya guys. Thank you for watching and see you on next video. Bye bye.